Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nusa, satu data, salam Arkas. Kali ini kita akan bahas pencairan BOS tahap 2 tahun 2022. Yang pertama yang akan kita bahas adalah BOS tahap 2 gelombang 1 sudah salur. Nanti kita cek ya. Jadi BOS tahap 2 gelombang 1 sudah salur. Karena BOS ini nanti pembagiannya dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang 1, 2, dan 3. Lalu yang kedua, kemungkinan lambatnya pencairan tahap 2. Nah, di sini nanti kita akan bahas penyebab lambatnya pencairan tahap 2 yang mungkin pada gelombang 1 tidak muncul, dia akan muncul di gelombang 2 atau gelombang 3. Ini sudah masuk di BOS Kemdikbud, sekarang kita cek daftar penyaluran. Bisa dilihat di sini sekolah ini masuk tahap 2 gelombang 1. Dan statusnya sudah salur, artinya sudah diteruskan ke rekening sekolah masing-masing, ditandai dengan terbitnya SP2D. SP2D ini terbit per 3 Juni 2022 di sekolah ini, di mana pagunya masih sama ya. Lalu siswanya juga masih sama karena mengambil cut off dari tahap 3 tahun 2021, yaitu bulan Agustus. Ya, sehingga kalau kita lihat 2021 tahap 3 ini jumsisnya sama. Lalu tahap 1 2022 jumsisnya juga sama. Terakhir pada tahap 2 2022 jumsisnya sama karena digunakan cut off itu Agustus, lalu besaran salurnya itu untuk tahap 3 bulan sebelumnya, lalu tahap 1-2 bulan selanjutnya. Nah, patokannya itu saja. Ini sudah salur. Langkah berikutnya ketika sudah salur, maka kita melakukan konfirmasi dana BOS. Dan dicek juga nilai salurnya ini sudah sesuai dengan persentase penyaluran, yaitu tahap 2 40%. Bisa dilihat di sini ada klik konfirmasi. Saya jelasin sedikit, di kolom tahap ini ada SK tahap, itu pembagian kita masuk ke tahap 2 gelombang 1, 2, atau 3. Nah, SK-nya diambil dari nomor SK ini. Lalu SK ini adalah SK SP2D. Ya, ketika ini udah terbit artinya dana BOS sudah salur. Berikutnya kita lakukan konfirmasi. Akan muncul tampilan seperti ini. Pada konfirmasi dana, yang harus diperhatikan adalah tanggal masuknya. Tanggal masuk di sini sesuai tanggal terbit SP2D. Namun, perlu dicek kembali apakah sesuai dengan buku rekening sekolah. Ya, karena ada kemungkinan tanggal SP2D misal 3 Juni, namun ternyata baru masuk record buku tabungan sekolah tanggal 4 Juni. Katakan seperti itu. Nah, itu bisa saja terjadi. Nih kita balikin dulu ke 3 Juni. Lalu pilih bank. Di sini berarti pilih sesuai bank penyalur. Ya, pilih sesuai bank penyalur. Di sekolah ini masuk ke Bank BPD Jabar Banten, bukan Syariah. Nah ini. Lalu selanjutnya nomor rekening ini masukkan sesuai dengan yang tadi ada di daftar penyaluran. Nomor rekening dan nama rekening sekolah. Disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Itu setelah melakukan konfirmasi dana dan tanggal masuknya sesuai dengan tanggal SP2D, misal tanggal 3 Juni, di buku tabungannya sama, maka dalam Arkas kita masukkan juga penerimaan transfernya yang sesuai. Di sini kita sudah masuk ke Arkas. Ini karena masuknya 3 Juni, maka kita harus lakukan aktivasi BKU. Nah, di sini di bulan Mei
itu kita belum aktifkan, ini bisa kita aktifkan. Ini akan mengaktifkan pembukuan bulan Mei. Cek klik pertama itu untuk aktif, lalu di klik yang kedua itu kita tutup BKU-nya. Karena bulan Mei sama sekali nggak ada penerimaan dan di sekolah ini juga tidak ada pembukuan. Ini bisa langsung kita tutup karena bulan Mei nggak ada kegiatan transaksi. Lalu akan membuka bulan Juni. Kenapa ini Mei harus kita tutup dulu agar membuka bulan Juni untuk memasukkan penerimaan transfer sesuai tanggal salur bosnya atau tanggal SP2D-nya yang disesuaikan kembali dengan buku tabungan. Ini sudah aktif bulan Juni, artinya kita bisa masukkan penerimaan transfer. Penerimaan transfer, tanggalnya tadi tanggal 3 Juni kita ambil sesuai tanggal SP2D-nya saja di sini. Tanggal 3 Juni ya sesuai. Lalu kita simpan. Nah, maka penerimaan transfer ini nanti akan masuk ke buku kas umum. Ya, di mana saldo bulan Mei sekolah ini nol karena dananya sudah habis di bulan April untuk sisa tahap 1 ya, periode tahap 1. Lalu di sini ada terima dana bos yang sesuai. Jadi itu yang perlu kita lakukan ketika dana bos sudah salur, konfirmasi dana, maka di arkasnya kita masukkan penerimaan transfer sesuai tanggal bos salur. Nah, itu pembahasan yang pertama. Kita kembali lagi ke bos Kemdikbud. Lalu kita masuk ke dashboard. Ke beranda depan. Jika dilihat di beranda depan, pada tampilan di bawah ini, untuk status penyaluran bosnya, ya tahap 2 itu hanya muncul gelombang 1 saja. Jadi yang sudah salur saat ini itu adalah gelombang 2 tahap 1. Pada tahap 1 saja itu dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang 1, 2, dan 3. Artinya nanti yang telat itu akan masuk ke gelombang 2 dan 3. Kalau kita lihat kembali untuk tahap 1 saja dan dibandingkan dengan status penyaluran di tahap 2 itu masih ada sekolah yang memang belum salur. Nah, yang kedua kita akan bahas kemungkinan penyebabnya lambatnya penyaluran bos tahap 2 tahun 2022. Kemungkinan lambat yang pertama adalah perkembangan pelaporan tahap 3 tahun 2021 yang memang belum tercapai 100%. Bisa kita lihat di sini untuk masing-masing jenjang itu masih ada yang belum lapor. Ini sejumlah 1,27%. Ya, di mana setiap jenjang itu masih ada SD, masih ada sisa yang belum masuk laporannya atau masih di dalam uji petik laporannya. Lalu SMA juga sama. Nah, sebenarnya penyebabnya adalah pelaporan tahap 3 tahun 2001 yang memang agak lambat. Ya, itu agak lambat sehingga mengakibatkan terlambatnya pencairan bos untuk tahap 2. Lalu kemungkinan kedua, ini kita masuk ke web rkskemdikbud.go.id. Ya, sekaligus kita bahas ada berita terbaru dan mungkin teman-teman juga sudah dapat, yaitu di mana pada tahun 2021 masing-masing daerah belum menggunakan ARKAS dan pada akhir tahun sudah ada sebenarnya surat edaran bersama tentang penggunaan ARKAS ini.
di mana per tanggal 26 Mei ini edaran berikut itu untuk melakukan percepatan penggunaan aplikasi Arkas, ya. Jadi sehingga yang pada sebelumnya masing-masing daerah menggunakan aplikasi masing-masing, sekarang menggunakan Arkas yang memang sudah langsung terintegrasi dengan SIPD atau Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Nah, itu kemungkinan keduanya, sehingga kecepatan penyerapan laporan lebih cepat dengan menggunakan adanya aplikasi Arkas ini. Ada hal penting yang harus diperhatikan, pertama adalah untuk sumber laporan realisasi penggunaan dana BOS tahap 1 tahun anggaran 2022 yang dilakukan melalui Arkas menjadi syarat penyaluran dana BOS tahap 3 tahun 2022. Nah, di mana mungkin edaran ini itu mempertegas agar masing-masing daerah yang belum menggunakan Arkas didorong untuk menggunakan Arkas, ya, sehingga satuan pendidikan dan swasta itu harus menggunakan Arkas, ya, di mana perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan bahkan sampai pelaporan itu sudah menggunakan Arkas, ya. Karena hasil input BKU Arkas itu akan masuk langsung ke Bos Kemdikbud, ya, artinya lebih lebih cepat untuk pemantauan pelaporan, ya, sehingga lebih cepat juga untuk penyaluran, ya, di mana pelaporan kita cepat, itu penyaluran juga ke depan akan cepat juga. Ini kita baca surat edarannya. Kalau per tanggal 26 Mei ini, kira-kira masih ada sekolah yang belum menggunakan Arkas. Nah, ini juga yang didorong untuk penggunaan Arkas. Nah, itu kemungkinan kedua, ya. Jadi kalau kita bahas, kita simpulin, lambatnya pencairan tahap 2 adalah lambatnya pelaporan tahap 3 tahun 2021 dan eh, kurangnya apa namanya tadi ya, aplikasi yang memang langsung terintegrasi dengan pendapatan daerah sehingga didorong untuk menggunakan Arkas. Itu dulu analisanya terkait sebab dan akibat lambatnya pencairan tahap 2, ya. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman dalam eh, penggunaan Arkas atau dalam informasi Arkas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.